2 bulan umur kandungan meninggal suaminya. 12 Rabiul Awal lahirlah anak itu, diberi nama Muhammad. Yang ngasih nama itu kakeknya Abdul Muttalib. Datanglah Suwaibah, wahai tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Zaman itu kalau lahir perempuan langsung digali tanah, kubur hidup-hidup. Laki-laki tuan. Senangnya Abu Lahab punya keponakan laki-laki. Maka apa kata dia kepada Suwaibah? Kamu yang membawa berita ponakan saya lahir, saya senang sekali Suwaibah. Maka kamu sejak detik ini, hari Senin ini, kebetulan ini hari Senin ini sekarang. Kamu mulai hari Senin ini Suwaibah, kamu tidak lagi jadi budak, kamu bebas. Makanya orang yang pertama bersedekah waktu Nabi lahir adalah Abu Lahab. Bersedekahnya bukan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing 3 juta, 1 ekor sapi 20 juta, itu sudah sapi besar. Dia bersedekah 1 orang budak, 1 ekor onta 50 juta, sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal 50 juta. Dia bersedekah bukan 1 ekor unta, 1 orang budak lebih mahal daripada seekor unta. Jadi kalau 1 ekor unta 50, ini 1 orang budak lebih kurang 75 juta. Berarti Abu Lahab bersedekah pada hari Senin saat Nabi lahir 75 juta. Makanya kalau ada orang sorong yang bersedekah nanti pas 12 Rabiul Awal 75 juta pas maulid, itu baru selevel Abu Lahab. Nah, kan? Jadi kalau di bawah itu Pak Ustadz, ya mohon maaf lah. Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, enggak Islam. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Itu yang masyhur, yang 5 itu. Tapi sebetulnya mereka saudara 10 laki-laki. Makanya Abdul Muttalib bernazar, nanti kalau anak saya 10 laki-laki, salah satunya saya sembelih. Lain nazarnya. Ya Allah, kalau anakku 10 laki-laki, ku sembelih 1 untuk berkurban kepadamu. Lahir anaknya 10. Yang mana mau disembelih? Diundi. Diundi, jatuh undian kepada Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian tidak jadi disembelih, ditebus dengan hewan tebusan, unta dan kambing. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan Ana ibnu Dzabihaini, saya anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Siapa 2 orang yang hampir disembelih? Yang pertama Ismail, yang kedua Abdullah. 2 orang hampir disembelih. Di Indonesia bukan cuma 2 orang, ribuan hampir disembelih. Kapan? G30 SPKI. Sembelih. PKI itu kalau bangkit menyembelih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Abu Lahab ketika Nabi lahir, dia bersedekah membebaskan seorang budak hari Senin. Saudara kandungnya namanya Abbas bermimpi. Ini Ustaz, ini cerita mimpi ini dari mana? Ada hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Saya ngomong ini bukan hadis dhaif, hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Abbas bermimpi. Ketika Abbas bermimpi melihat Abu Lahab, lalu dia tanya, hai Abu Lahab, ya kamu masuk neraka? Of course, tidak diragukan lagi, karena tabat syada Abi Lahabil wa tab. Kau masuk neraka Abu Lahab? Iya. Panas enggak neraka itu? Panas, kata Abu Lahab. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah. Tapi azab saya diringankan setiap hari Senin karena saya memerdekakan Suwaibah. Coba lihat, orang kafir sekalipun kalau dia senang dengan maulid, bersedekah maulid, diringankan azabnya setiap hari Senin. Makanya kalau ada orang yang suka maulid tapi nggak sholat, itu dia memang masuk neraka, tapi azabnya ringan setiap hari Senin.
Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kita 7 kali berdoa habis subuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setan sudah bangun. Dari mana Ustaz tahu setan sudah bangun? Udah jam 6.16. Bangun setan. Matahari udah terbit, bro, kata dia. Dia pun mulai mendampingi matahari sampai setinggi tombak, kita lewatkan sampai dia pergi. Habis itu setannya kemana Pak Ustadz? Ya sesuai dengan SOS, standar operasional setan. Ada setan itu yang mendampingi manusia, mendampingi terus. Orang yang selalu mendampingi, syukron Ustadz, namanya korin. Yang selalu mendampingi itu korin. Makanya ada istilah jin korin. Mana tahu nanti pas saya udah meninggal, Bapak Ibu di Sorong dapat kabar Ustadz Somad meninggal. Tiba-tiba ada orang di Sorong kerasukan. Oh, pas ditanya, siapa kamu? Saya Abdul Somad. Kalau memang betul kamu Abdul Somad, kapan kamu datang ke Sorong? Saya datang ke Sorong pada tanggal 23 September 2018, dan yang kedua itu saya subuh di Masjid Raudhah pada tanggal 25 Agustus. Ini betul Ustaz Somad. Betul kamu Ustaz Somad? Sudah tahu kok nanya. Apakah itu Abdul Somad yang masuk itu? Bukan. Itu adalah jin korin. Saya mati, jin korin saya tetap hidup, dan dia ingat file-file lama itu. Maka dia itu, makanya jangan mau dibohongi jin korin. Jin korin itu nempel orang, tapi ada jin yang tidak nempel orang. Dia kemana-kemana. Itu namanya jin nonjok. Nggak jelas kerjanya. Ini dia kemana-mana. Itulah jin nonjok, inilah yang ganggu-ganggu orang kerasukan itu. Makanya kita selalu berdoa, minta sama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kenapa Islam itu semuanya pakai doa? Ya supaya jangan ditempel setan. Masuk ke masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah keluar, bacanya di luar bukan di dalam. Ghufranaka. Melihat wajah di cermin, innalillah. Apa pula itu bacaan? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Tapi saya Pak Ustaz nggak hafal doa-doanya. Baca aja bismillah semua. Bismillah, bismillah. Doa yang paling makbul apa Pak Ustaz? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu. Hartanya yang begitu banyak dia pakai bersedekah, tidak bisa menolong dia. Mudah-mudahan harta kita bisa menolong kita. Ini Masjid Raudhah ini mahal sekali ini, tiangnya aja berbalut emas. Tapi jendelanya tidak pakai terali besi. Ini menunjukkan kota Sorong ini aman. Mana buktinya? Buktinya Ustaz Somad bisa masuk ceramah. Mudah-mudahan orang Sorong rezekinya berlimpah. Rezeki yang bisa menolong itu namanya rahmat. Tapi kalau ada orang duitnya banyak, hartanya banyak, tidak bisa menolong, itu berarti laknat. Mobilnya sama, mereknya sama, tokonya sama, showroomnya sama, belinya sama, harinya sama. Yang satu parkirnya di Masjid Raudhah, yang satu parkirnya di depan diskotik. Saya kebetulan bawa mobil. Pas lagi bawa mobil di dekat mall, penuh parkir di mall. Saya parkir, nggak saya perhatikan ada ruko, saya parkir aja. Saya parkir, tiba-tiba datang tukang parkir. Pak Ustadz Somad ya? Iya, saya bilang. Mari kuncinya saya parkirkan tempat lain. Ah jauh, saya malas jalan, di sini aja. Jangan Pak Ustadz. Kenapa? Saya bilang, apa salahnya? Itu karaoke Pak. Saya nggak ingat. Terus kenapa? Saya bilang, mobil Ustadz banyak orang yang tahu platnya. Nanti mereka nyangka Ustadz di dalam.